Martial Peak 3294. Ada dua pulau di Laut Wilayah Timur, Pulau Naga dan Pulau Binatang Roh. Keduanya tidak bisa dilacak, orang biasa tidak dapat menemukannya. Bahkan jika mereka berkeliaran di sekitar laut seumur hidup, mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Dunia hanya berpikir bahwa dua kekuatan menakutkan ini benar-benar dua pulau, tetapi Yang Kai tahu bahwa Pulau Naga sebenarnya adalah dunia kecil. Pintu masuknya tersembunyi di bawah laut. Jika bukan karena Li Jiao yang memimpin terakhir kali, dia mungkin tidak akan menemukan pintu masuk. Perjalanan ke Pulau Naga penuh dengan bahaya. Yang Kai tidak tahu perlakuan seperti apa yang akan dia terima ketika dia memasuki Pulau Naga lagi. Dia mungkin diperlakukan sebagai musuh, jadi dia harus melakukan perjalanan ke Pulau Binatang Buas terlebih dahulu. Apa yang membuatnya sedikit terdiam adalah bahwa setelah melewati beberapa kota dan bertanya beberapa kali, tidak ada yang tahu di mana Pulau Spirit Beast berada. Sepanjang jalan ke timur, dia tidak menemukan apapun sampai dia mencapai laut. Ada sebuah kota di tepi laut, dengan tegas menjaga perbatasan ribuan mil. Itu adalah pemandangan yang megah. Prajurit di kota datang dan pergi tanpa henti. Di sebuah restoran di kota, Yang Kai duduk sendirian di ambang jendela lantai 3, minum sendiri. Dia tidak bisa tidak khawatir. Dia tidak tahu kepada siapa harus menanyakan lokasi Pulau Binatang Roh. Tiba-tiba, angin harum bertiup dan seseorang duduk di seberangnya. Yang Kai mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat. Dia melihat wajah tersenyum. Wajah tersenyum itu seperti bunga. Kulitnya seputih salju, dan penampilannya luar biasa. Itu adalah wanita yang sangat cantik. Wanita itu mengenakan gaun biru yang menonjolkan sosok anggunnya, linglong. Payudaranya penuh dan gemetar. Empat mata bertemu. Mata Yang Kai berbinar dan tersenyum, kamu adalah saudara Yang, kamu benar-benar sulit ditemukan. Wanita di seberangnya tersenyum tipis. Nona Landia. Yang Kai akhirnya ingat nama wanita di seberangnya. Dia tiba-tiba merasakan semacam kegembiraan bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing. Dia berseru, mengapa kamu di sini? Saat dia mengatakan itu, dia menepuk kepalanya dengan kesal, oh benar, kamu awalnya di wilayah timur. Landia. Jika dia tidak tiba-tiba muncul di depannya, Yang Kai akan hampir melupakan wanita ini. Dia tidak mengenal banyak orang di wilayah timur. Selama bertahun-tahun, dia terutama aktif di wilayah selatan dan wilayah utara. Dia hanya berinteraksi dengan beberapa talenta muda dari wilayah lain di Laut Bintang Hancur. Secara alami, dia telah bertemu Lan He di Laut Bintang yang hancur. Wanita ini lahir di Lembah Serigala Langit wilayah timur. Kembali di Laut Bintang Hancur, dia telah menerima kebaikan dari Yang Kai. Keduanya telah melayang ke Space Reef bersama. Yang Kai lah yang mengirimnya keluar. Kalau tidak, dengan kultivasinya pada waktu itu, dia pasti akan tersesat di Space Reef, tidak pernah menemukan jalan keluar. Kemudian, Yang Kai mempercayakannya untuk membantunya menanyakan keberadaan wanita lain. Jika memungkinkan, dia memintanya untuk merawatnya. Wanita itu bernama Ling Yinqin, dan dia telah keluar dari Sealet World of the Solitary Void Sea bersama Yang Kai. The Sealet World of the Solitary Void Sea adalah tempat terkutuk di mana Bing Yun telah terperangkap selama bertahun-tahun. Ling Yinqin dan seorang pria bertemu dan menjadi teman di sana, saling jatuh cinta. Sayangnya, suaminya meninggal karena kecelakaan. Pria itu berasal dari Lembah Serigala Langit wilayah timur dan memiliki kekuatan yang sama dengan Lan He. Setelah Ling Yinqin melarikan diri dari Laut Kekosongan Soliter, dia tidak pergi bersama Yang Kai dan Bing Yun. Sebaliknya, dia pergi ke Lembah Serigala Langit wilayah timur untuk mengubur abu suaminya. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan banyak detail yang tidak jelas bagi Yang Kai. Namun, kakak Ling Yinqin adalah orang yang berhati hangat. Ketika Yang Kai dan Liu Xianyun melayang ke dunia tertutup Laut Kekosongan, orang pertama yang mereka temui adalah Ling Yinqin. Pada saat itu, Ling Yinqin bahkan memberinya arai pemurnian roh tingkat tinggi, yang merupakan hadiah yang sangat murah hati untuk Ling Yinqin pada waktu itu. Setelah meninggalkan Laut Kekosongan Soliter, Yang Kai tidak melihat Ling Yinqin lagi. Lagi pula, mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Kemudian, ketika dia bertemu Lan He dari Lembah Serigala Langit di Laut Bintang yang hancur, dia dengan santai memberinya beberapa nasihat. Sekarang, dia tidak tahu apakah Ling Yinqin telah pergi ke Lembah Serigala Langit. Yang Kai tidak menyangka bahwa di dunia besar ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Lan He lagi. Dia tersenyum sedikit dan berkata, ini benar-benar dunia yang kecil. Nona Lan, sudah lama sekali. Tanpa diduga, Lan He perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya datang ke sini khusus untuk mencari Anda. Secara khusus, Yang Kai mengangkat alisnya, tetapi langsung terpana, bagaimana kamu tahu aku berada di wilayah timur? Lan He berkata, saya mendengar beberapa berita secara kebetulan dan mendengar nama Anda disebutkan. Saya juga mendengar bahwa Anda telah menanyakan tentang Pulau Binatang Buas, jadi saya kira Anda akan datang ke pantai, jadi saya menunggu di sini. Sepertinya aku tidak salah, kamu benar-benar datang ke sini. Yang Kai berkedip,
saya mendengar beberapa berita secara kebetulan, dan nama saya disebutkan. Ini sangat menarik. Saya ingin tahu dari mana Nona Lan mendengar ini. Kata-kata Lan He mengungkapkan beberapa informasi yang membuat Yang Kai tidak bisa tidak memperhatikannya. Dia datang ke wilayah timur, tetapi seseorang sebenarnya bertanya tentang dia. Lan He menatapnya dengan sedih, apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu hanya pura-pura tidak tahu? Yang Kai tersenyum, jika saya tahu, mengapa saya bertanya kepada Anda? Lan He memandangnya dari atas ke bawah dan mengangguk, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu bahwa Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, aku berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Apa maksudmu? Lan He menghela nafas, saya kira Anda tidak tahu. Mari kita begini, apakah Anda masih ingat Tanah Suci Brahma? Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Yang Kai mengungkapkan ekspresi kosong, jadi dia marah dan geli, kamu membunuh dua putra suci mereka di Laut Bintang Hancur. Jangan bilang kamu lupa, salah satunya bernama Zhang Hao, dan yang lainnya bernama Zhang Xian. Mereka adalah saudara bela diri, dan juga dua orang yang sangat diharapkan oleh Brahma Seinland. Yang Kai menggosok dagunya, oh, sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku ingat. Lan dia tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya. Mungkinkah dia tidak ingat siapa yang dia bunuh? Jika Zhang Hao dan Zhang Xian tahu tentang ini, mereka akan marah sampai mati lagi. Yang Kai menyeringai, aku membunuh terlalu banyak orang di Laut Bintang Hancur. Siapa yang peduli dengan Zhang Hao dan Zhang Xian? Ini adalah kebenaran. Di Laut Bintang Hancur, ada banyak pemuda tampan yang mati di tangannya, dan masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang kuat. Siapa yang akan mengingat nama-nama orang mati? Setelah merenung sejenak, Yang Kai berkata, Nona Lan, apakah maksud Anda Brahma Seinland mencari masalah dengan saya? Lan He berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan hanya Tanah Suci Brahma. Izinkan saya bertanya kepada Anda, konflik seperti apa yang Anda miliki dengan Netherworld? Mereka juga bergerak kali ini. Neraka, cek, bertahun-tahun yang lalu, Yin Leseng menyergapnya, Chi Yue, dan yang lainnya di koridor cahaya bintang. Kemudian, orang ini terus mempersulit Yang Kai. Di Laut Bintang yang hancur, Yang Kai membuat kesepakatan dengannya untuk menyelamatkan nyawa anjingnya untuk menanyakan keberadaan Xiao Xiao. Dari Yin Leseng lah Yang Kai mengetahui tentang Xiao Xiao bahwa Yang Kai pergi ke tanah liar kuno. Kemudian, Yin Leseng menghitung waktu yang tepat dan mengundang Master Realm Kaisar Orde Kedua dari Netherworld untuk mengatur penyergapan di luar jalur tanah kuno. Yao Lin, Putri Kaisar Agung Jiwa Tenang, juga termasuk di antara para penyergap. Namun, Yang Kai memecahkan penyergapan dan membunuh Yin Leseng pada waktu itu. Yin Leseng adalah mantan Master Sekte Netherworld di Grand Desolation Starfield. Dengan kemampuannya sendiri, dia menerobos belenggu dan memasuki batas bintang. Dia dikenal sebagai anggota Netherworld di Star Boundary dan menaruh harapan besar padanya. Dia bahkan diterima sebagai murid oleh Master Sekte Netherworld, Fubo. Yang Kai membunuh Yin Leseng dan Kaisar Orde Kedua dari Netherworld, sehingga permusuhan di antara mereka tidak kecil. Selain itu, Netherworld di Grand Desolation Starfield dihancurkan oleh Yang Kai. Permusuhan ini hampir bisa dikatakan tidak dapat didamaikan. Itu antara kamu yang mati atau aku yang mati. Lan He tersenyum pahit, saudara Yang, Anda benar-benar sesuatu. Anda benar-benar memprovokasi dua dari tiga kekuatan utama di wilayah timur. Jika orang biasa memprovokasi musuh seperti itu, mereka tidak akan berani muncul di wilayah timur. Omong-omong, Yang Kai bukan dari wilayah timur, jadi meskipun Brahma Seinland dan Netherworld selalu ingin menemukan Yang Kai untuk membalas dendam, mereka tidak memiliki kesempatan. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk muncul di wilayah timur, jadi bagaimana kedua kekuatan ini bisa menahan diri? Jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk menemukannya lagi di masa depan. Karena itu, begitu mereka menerima berita itu, kedua pasukan itu mengirimkan hampir semua pasukan mereka. Mereka bertekad untuk membunuh Yang Kai di wilayah timur dan melindungi reputasi mereka. Yang Kai menyeringai, jika orang lain tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Dari tiga pasukan teratas di wilayah timur, saya ingin tahu siapa yang satunya. Lembah Serigala Surgawi. Lan He menggelengkan kepalanya, Lembah Serigala Surgawiku hanya memiliki dua penguasa alam Kaisar Orde Kedua. Bagaimana itu bisa disebut kekuatan tertinggi? Yang lainnya adalah Kuil Ahan. Setelah mengatakan ini, dia menatap Yang Kai dengan ngeri, jangan bilang bahwa Kuil Ahan juga memiliki dendam denganmu. Kudengar Cigui juga mencarimu kemana-mana. Yang Kai memandangnya dan berkata, apakah saya terlihat seperti seseorang yang suka membuat masalah? Juga, siapa Cigui? Lan He tertawa, Cigui bukan hantu. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di Kuil Ahan. Dia menerobos ke alam kaisar di Laut Bintang Hancur. Kamu seharusnya pernah melihatnya sebelumnya. Dia berambut merah, dan kepribadian yang sangat kejam. Yang Kai berpikir sejenak dan samar-samar ingat bahwa dia pernah melihat orang seperti itu sebelumnya.
Kepala berambut merah seperti api. Karakteristik ini terlalu jelas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku tidak punya dendam padanya. Lan He berkata, kalau begitu dia mungkin ingin membandingkan catatan denganmu. Orang ini sangat haus pertempuran. Dia dulu sering bertarung dengan Yin Leseng, Zhang Hao, dan Zhang Xian. Kamu membunuh ketiganya, jadi dia tidak punya lawan di wilayah timur. Dia mungkin ingin membuktikan sesuatu dengan membunuhmu. Yang Kai mendengus, kalau begitu dia punya ide yang salah. Lan He berkata, jangan banyak bicara. Saudara Yang, ini bukan tempat yang baik untuk tinggal. Dua sekte teratas di wilayah timur telah bergabung dan telah mencari keberadaan Anda. Untungnya, Anda tidak lambat dan melakukannya tidak tinggal lama dimanapun, tetapi berita tentang kamu memasuki kota ini pasti akan menyebar. Jika kamu tidak pergi sekarang, ketika orang-orang itu datang, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Yang Kai menghela nafas, tidak ada apa-apa di dunia ini untuk memulai, hanya orang-orang yang tidak mengkhawatirkan apapun. Lan He berkata dengan marah, jam berapa sekarang? Cepat dan ikut denganku. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, pergi denganmu. Kemana? Lan He berkata tanpa basa-basi, lembah serigala surgawi, di mana lagi? Aku akan membawamu kembali untuk berbaring sebentar. Yang Kai tertegun sejenak, lalu tersenyum, Nona Lan, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi lembah serigala surgawi Anda mencari nafkah di wilayah timur. Lebih baik tidak mencari masalah karena saya. Bagaimanapun, itu adalah dua sekte teratas. Lembah serigala surgawi pasti tidak bisa menolak. Setelah mengatakan ini, dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke samping. Matanya bertemu dengan seorang wanita yang baru saja naik ke lantai 3. Wanita itu buru-buru membuang muka dan langsung pergi ke meja lain untuk duduk. Belum.